Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa jami'i syuyukhina wa masyaikhi syuyukhina khususan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Syahmud Sa'idul Fatajil Arifin wa Haji Syatimi wa Haji Qurtubi Haji Abdullah bin Muhyiddin Rasulullah wa Syekh Muhammad Haji Muhammad Syekh bin Musra Kijumah Syekh wa Susi bisa sebagai wasallam ya khususan al-hadis Syekhina Umar bin Hashim Muhammad Zain Abdul Razul Ashram, khususan al-hadis Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari Syekh Abdul Abbas Al-Musus madadana min hadhihi mu'adhan barakatih Allahumma fa'alana tukan alifin Al-Fatihah. Ya kan ya itu maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita ketahui tentang 10 keutamaan kitab Al-Hikam, di sini pada halaman 6 Romawi disampaikan tentang biografi atau sekapur sirih tentang Syekh Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari. Silakan dibaca saja. Saya tadi hanya sekilas. Lalu kita akan memasuki fase mabadi asyr. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka perkenalan terhadap fan ilmu yang akan kita pelajari pada beberapa hari ke depan ini, perlu adanya pengetahuan tentang 10 pengetahuan dasar. Di dalam ilmu filsafat ada yang disebut dengan trilogi. Apa namanya? Trilogi itu 3 pengetahuan dasar. 3 pengetahuan dasar itu meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kudunya amon gitu. Mulai tapi kecek batur wae. Ontologi apa? Ontong dikaan, jadi cerdas seperti itu. Ontologi. Yang kedua epistemologi, apa namanya? Yang ketiga aksiologi. Yang ketiga aksiologi. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga santri itu kudu berapa? Ontologi itu apa? Ya, ontologi itu apa? Ari ontologi teh naon? Nyata ontologi teh naon? Naon teh ontologi? Ini mohon maaf saya duduk ke bawah begini. Ontologi teh naon? Nyata ontologi teh naon teh? Epistemologi teh kumaha atau bagaimana? Aksiologi itu untuk apa? Di dalam ilmu mantik, saat kita belajar ilmu mantik, itu diwajibkan dulu kita belajar tentang ma'lum tasawwur atau lebih dikenal dengan ta'rif. Kenapa banyak orang yang berseteru tentang sesuatu? Contoh, tong sok diajar torekat paling ke kelas urang. Ada yang pernah bicara begitu? Nanaonan diajar kos kitu, teu kudu kikituan Islam teu. Ada yang pernah mendengar?
Yang jadi anehnya ada hukum qabla tasawwur, ada hukum sebelum meneliti. Padahal seharusnya adalah meneliti dulu baru menghukumi. Meneliti dulu baru. Nah, begitu juga di dalam pengetahuan sesuatu. Kenapa banyak orang yang berseteru tentang tasawuf, tentang tarekat, tentang ma'rifat? Karena mereka tidak mengetahui dulu takrifnya atau 3 pengetahuan dasar dalam ilmu filsafat. Apa itu tasawuf? Bagaimana itu tasawuf? Untuk apa itu tasawuf? Nah, kalau 3 pengetahuan dasar ini saja sudah mampu menjawab, maka apalagi kalau 10 pengetahuan dasar. 10 pengetahuan. Lihat di dalam halaman 11 di dalam materi. Ini mohon maaf panitia, materi sudah lengkap lagi belum? Jadi bagi yang belum punya materi, mohon materinya dipakai, karena saya ini yang bodoh ini hanya mengikuti alur dari materi yang sudah dibuat oleh pengusaha uang. Jadi mohon maaf kalau saya tidak ngalor ngidul ke sana sini pembahasannya. Di sini ada Syarah Al-Hikam, Iqadul Himam, terus juga ada Syarah Sabi Asyar, yaitu Syarah Hikam, banyak kami. Tetapi ini kami anggap sebagai pengetahuan pembantu. Yang harus kami kedepankan adalah menjaga tradisi kajian pola Al-Hikam melalui pola ajengan jeje. Jadi puncak bahasa Sunda ge lain abdi ge terang karena sarah-sarahnya ini sanes terang, nah asomu tolak ama kena ieu. Tetapi yang lebih mudah adalah yang sudah disampaikan oleh pengusaha. Gini ceritanya. Pada tahun 2006 pembukaan Al-Hikam masih pasling waktu itu disebutnya, pasaran keliling. Gua melaksanakannya kadang di Pondok Azainiyah 2 yang ada di Kota Sukabumi di Limus Nunggal. Pada saat saya juga masih sering pasaran keluar dan saya ditugaskan sejak 2006 untuk memegang Alfiyah. Tetapi menjadi ketua panitia di kajian Al-Hikam. Waktu itu belum banyak orang yang ikut pengajian Al-Hikam. 2006 itu paling 20 orangan lah, 10 sampai 20 orang yang dari luar. Kebanyakan adalah santri-santri yang di dalam saja. 2006-2007 mulai ada kisaran 30 sampai 45 orang. 2008 itu mulai ada 50 sampai 70 orang. Saya mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Pangersa Uwa. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada guru-guru yang lain. Ini bahasa sopan etika dalam berbicara dalam khazanah keilmuan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada guru-guru yang lain, ini santri putri kalau bisa yang di sana pindah ke sebelah sini aja ini. Pindah ke sebelah sini supaya ini lebih dekat, lebih kelihatan. Kalian di sana akan lebih tenang tidur daripada tenang ngaji. Ya, dipindah yang belakang ke sebelah sini. Ming, atur panitia. Nah, baik. Lalu saya mendengarkan penjelasan Al-Hikam dari Pangersa Uang. Itu Pak jadi babarikil. Pertanyaan saya, kenapa begitu mudah? Karena waktu saya dulu belajar kepada, mohon maaf tadi saya katakan, biqatin azrina an masyayikhina, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada guru-guru yang lain. Dari lieur atau ngaji hikam dari lieur. Nah, ieu mah jadi babarikil. Ini jangan-jangan Pangersa Uwa menjelaskan seenaknya ini. Oh, si Aang mun geus protes.
Karena memang kalau maaf latar belakang saya dulu belahara Pak Yundi kesini kawin. Tapi jangan lebih depan dari infokus itu, bisa kehalangan gitu. Kunaon poek di infokus ini berhalangan bersih. Dan kalau bisa duduk itu dalam pasaran itu jangan pindah-pindah. Istiqomah we di jadi mah akaran bujur. Pandila kali lama dia teh sirah meotan di bujur ngagedean. Naon sababna ari dahar mineng ai otak dipake dulu ieu. Sare kurang pan sirah teh sapeot kalametan. Aya nama masih kos jarum pentul. Gede-gede hulu di badan awak. Setahu saya waktu belajar dulu kepada guru-guru kami yang lain, seperti terjadi dikotomi. Dikotomi itu ya, pemisahan. Jadi hikam teh kita para ulama nu diluhur, urang mah nonton. Seperti begitu. Jadi tuh tingali, ilmu teh kieu tuh tingali, ilmu teh kieu tuh tingali, urang mah nonton we. Kita tidak berhak memasuki ranah itu. Seperti begitu. Hese hikam teh, jauh hikam teh, lain ke kelas urang hikam teh. Wah, dan lain sebagainya. Waktu saya mendengarkan pengersa uang, nah hikam teh jadi pegawaian urang. Kok hikam jadi pekerjaan kita? Kok hikam jadi begitu mudah? Ngaco ibu bapak urang ya. Itu dulu. Maka 2008 saya memberanikan diri untuk berdebat dengan bapak. Makanya di dalam tata tertib tidak boleh berdebat dengan ya itu, jadi lu ngadebat lain batur sebenarnya udah serangan. Saya mau debat beliau. Lalu beliau mengatakan seperti ini. Kita bahasa Sundanya dulu ya supaya original. Ari maneh teh baheula teh megang teh kurang naon teh? Kurang kalsium. Ari kalsium teh tina naon? Tina tulang. Maneh budak nu kudu ngegelan tulang atawa aing kolot nu kudu ngarobah tulang jadi kadaharan maneh? Sekarang bahasa-bahasanya. Karena dulu badan saya kurus. Kalau sekarang kurukan daging. Kamu kenapa dulu kurus? Karena kurang kalsium. Baik. Lamun putri di tukang eueuh mah ituna eserkeun ka dieu lempengkeun blangkeun jadi lalaki nu di juru ka dieu keun kan. Ngarah loba kene di tengah daripada di sisi. Dalam pemilihan suara. Karena organisasi saya lebih banyak daripada organisasi inti. Man, eserkeun ka tengah kalinya. Eta na sok bantuan putri hikmah. Etana tutupkan kali itu, jadi putri sebelah kanan, kecuali nanti kalau putri penuh baru digeser ke sebelah. Enggak, santri nu di belah kiri diketengahkan sedang. Baik. Apakah saya terus warnanya? Kalau kurang kalsium itu harus makan apa? Tulang, Pak. Pertanyaannya, apakah kamu anak kecil harus menggigit tulang? Atau saya orang tua yang harus merubah tulang menjadi makanan anak-anak? Maka jawaban saya waktu itu, ini mohon maaf karena yang lain mungkin tidak datang lagi. Maju harus ya Pak Yunus. Innallaha yuhibbu ayyuqatila fi sabilillahi shaffan. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang berjuang di jalan agama Allah itu berbaris rapi. Ini malu kalau kelihatan sama pengersa uak, dan kami anggap bahwa beliau hadir ada dalam majelis ini karena ini majelis beliau bukan majelis kami. Nah, ulangi. Jadi apakah anak-anak harus gigit tulang atau orang tua yang harus merubah tulang jadi makanan anak-anak? Coba sok. Yang mana? Orang tua yang harus merubah tulang menjadi makanan
Anak-anak mohon diluruskan barisannya. Sing rapi. Patoreng rapi itu sih jagong. Teh social distancing. Maka saya jawab, kolot nu kudu ngarobah tulang jadi kadaharan. Maka kata pengarsa saya rubah pemahaman hikam yang begitu jauh jadi makanan kamu yang bodoh. Maka mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, bukan berarti saya menganggap bodoh kepada para musyawirin, para sahabat-sahabat yang hadir, tetapi kami pakai tata cara pengarsa supaya lebih mudah dicerna dan lebih mudah dipakai. Baik. Maka sebelum kita memasuki pada kancah hikam, kita harus terlebih dahulu mengetahui 10 pengetahuan dasar dalam kitab Al-Hikam. Apa namanya? 10 pengetahuan dasar kitab Al-Hikam. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bahwa setiap manusia, setiap apa? Ini yang hadir manusia atau bukan? Manusia adalah orang yang sedang melakukan perjalanan kepada Allah. Setiap manusia adalah orang yang sedang melakukan perjalanan kepada Allah. Baik secara fisik, lama-kelamaan kita akan mati. Tetapi ingat, tubuh ini kembali ke tanah karena berasal dari tanah. Maka semua akan kembali kepada asalnya. Kalau asalnya dari tanah akan kembali ke, kalau asalnya dari Allah akan kembali kepada. Lalu apa yang akan kembali kepada Allah? Karena Allah pernah menyampaikan wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan di dalam diri manusia ruhku. Maka ruh ini harus kembali lagi kepada Allah. Maka setiap manusia sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Setuju atau tidak? Setuju. Coba saya tanya lagi. Badan kita bahan bakunya dari apa? Tanah. Ruh kita, ini ruh manusia khusus, itu langsung ditiupkan ruhnya oleh siapa? Oleh Allah. Maka ruh kita itu dari siapa? Dari Allah. Dan kita di dunia ini harus melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Siapa? Semua manusia, bukan hanya santri, bukan hanya kiai, teu cacah, teu menak, teu pajabat, teu rakyat, teu jangkung, nu penek, nu mancung, nu pesek. Apapun pekerjaannya, dimanapun tempatnya, adalah orang-orang namanya manusia, gitu. Walaupun seperti monyet, tapi masih berarti wajib melakukan perjalanan ruh menuju. Daripada monyet itu si gajelma, tidak perlu itu mah, karena dia bukan. Nah, yang hadir di sini monyet itu si gajelma atau jelema si monyet? Yang hadir di sini manusia atau monyet? Jangan sampai kita dimasukkan kategori teori Darwis yang belum selesai. Apa katanya? Itu bahasa profesor itu. Teori Darwis yang belum. Darwis mengatakan apa? Manusia itu asalnya dari apa? Tanah. Monyet atau tadi kita nyebut kera gitu. Karena kalau dibahasakan kera, laki-laki ini matanya monyet semua. Karena mata keranjang itu kera telanjang. Nah, setiap kata Darwis, dia macam Darwis, bukan saya pakai kaul Darwis. Darwis mengatakan manusia itu berasal dari monyet. Nah, teori Darwis tapi belum selesai. Ari awak geus robah kuas jelema, ai kalakuan kuas naon keneh? Monyet ya. Kita ini manusia. Betul manusia? Betul.
Ada ruhnya ada? Ada. Bisa bergerak sendiri bisa? Bisa berpikir bisa? Bisa. Kalau kita manusia dan bisa berpikir, maka kita dituntut untuk mengolah diri kita. Mengolah diri kita melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Maka harus kita sampaikan dulu tentang susunan kita, badan kita. Alam ini menurut pangersa Uwa diambil dari kitab Sirrul Asrar, Al-Anwarul Qudsiyah dan lain sebagainya. Menurut pangersa Uwa alam ini terbagi 4. Terbagi ayah sebenarnya tadinya ayah tekul ditulis. Nah, ayah di dinya ayah. Ting belah mana halaman anak jangan ikut sorangan. Kang di tukang nama mau tulisanan atau pada belah dinya ayah tulisanan. Kenapa Kang ini tidak dibolak-balik tulisannya? Kenapa Cing? Supaya sebelahnya lagi bisa dipakai untuk catatan gitu. Dan belahnya seperti gambaran. Nah, baik. Alam. Ini bisa kita lihat alamnya. Yang pertama alam, lihat alam, susunan alamnya. Alam mulki. Ini mulki. Yang terlihat, yang terdengar, yang tercium, yang teraba, yang bisa diterawang, itu semua alam. Sampai kita melakukan perjalanan melalui pesawat ulang-aling. Ting ulang-aling itu mana mimiti nanti? Pesawat luar angkasa menuju sudah hampir 10 tahun melakukan perjalanan pesawat luar angkasa. Katempo kene itu masih alam mulki. Sampai kepada planet yang lain, gugus bintang yang lain, itu masih tetap alam mulki. Lalu dari alam mulki itu mulai ada bahasa malakutus samawati wal ard yang disebut dengan alam malakut. Alam malakut adalah dimensi lain dari setiap alam. Jadi setiap perkara yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita raba ini ada dimensi lainnya. Contoh, baheula keur manakiban dipangmeserkeun sorban ku kabogo. Saat kita pegang sorban itu, siapa yang terbayang? Hah? Tukang sorbannya? Berarti ayah main nih sebenarnya jeung tukang sorban. Saat kita pegang sorban itu, wah kita langsung terbayang wajah kekasih kita. Ini sorban mulki, tapi ada dimensi lainnya. Itu namanya malakut. Bisa dipahami atau tidak? Saat kita mencium aroma parfum Bulgari, Bulgari itu bulu garing ya. Bulgari. Aduh, langsung terbayang wajah kekasih kita. Itu apa namanya? Malakut. Lalu siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini? Allah. Saat mata melihat ini, hati tertarik hati ingat kepada Allah, itu sudah menembus dimensi mulki masuk ke alam malakut. Lalu dari malakut itu balik lagi karena mau kabogo sorban dia. Kita pegang, kita ingat wajah kekasih kita. Lalu ada dorongan hati ingin nelpon dia. Ada dorongan hati ingin membuka Facebooknya. Ada dorongan hati ingin membuka WA-nya. Dan ternyata kita sudah diblokir. Satu kata untukmu, kasihan.
Ini mohon maaf kepada orang-orang tua, bapak-bapak yang sudah tua. Kita kembali lagi lah ke zaman muda. Anggaplah zaman masa bahagia kurang kecil, bukan masa kecil kurang bahagia. Lalu kita bisa merasakan ada dorongan, tarikan. Itu sudah mulai masuk pada alam jabarut. Pleng, ngalamun. Itu susah basi-basinya pleng. Ya. Lalu kita diamlah, teringat wasa saat bersamamu. Kenangan indah tapi hilang waktu. Aduh, tika kabayang babaturananya teu kadenge. Da keur ngalamun teh ageuna. Mun make mobil teh mah tujuan Rekanagrog teh kaliwat ti Bandung terus ka Parungkuda. Itu kita sudah masuk pada alam yang hilang kesadaran. Hilang, tidak ingat kanan, tidak ingat kiri. Itu namanya sudah lahu. Itu alam. Sekarang yang bisa mencapai ke alam-alam ini mana saja? Ini alam mulki. Mulki ini bisa dicapai dengan jasad. Ada jasadnya ada? Aya awakan ke orang? Ada. Jasad. Kalau untuk malakut tadi teh sorban ingat ke kabogo. Apa yang bisa sampai ke sana tidak dengan jasad, tapi dengan rasa. Dengan mana? Bahasa Arabnya dengan kolbu. Lalu tarikan itu, rasa begitu besar itu. Itu bukan di kolbu, tapi dorongan dari fuad, lebih dalam dari kolbu. Dan sampai pada titik lahu. Itu dicapai oleh sir kita. Begitupun ruhnya dalam tubuh kita. Jasad ini, ya jasad dia, bisa bergerak dengan jismani. Ruh apa namanya? Di kita ada juga senam kesehatan jasmani. Nah itu jasmani itu agak susah itu nyari asal katanya. Dan jasmun mah artina teh mun dina bahasa Arab mah intel. Nah jadi kira intel, intelijen. Jasmun tidak ada, ya ada juga jismun. Maka yang menggerakkan badan kita ini ngadahar, uyah, naon, asin, cengeng, lada, asem, hasem gitu. Panon ningali, jeli mendengar, tangan bergerak, badan bergerak, nunutan, nunggus oleh ke kanan, oleh ke kiri. Ayo nunggus bujurna siga sangku kan itu, sedang mencari posisi yang enak untuk nunutan. Nah, gitu. Ruh apa yang mendorong itu? Ruh Nah, jismani inilah yang menggerakkan itu. Lalu yang menggerakkan kolbu kita itu namanya ruh nurani. Di kita lebih dikenal dengan bahasa nurani. Bahasa Arabnya apa? Nurani, ruhnya. Terus yang mendorong pada tarikan tadi, apa yang bisa berangkat ke sana? Itu namanya sultani. Lalu sampai pada titik intinya yaitu ruhul qudsi. Maka jadi manusia itu kita harus melakukan perjalanan ruh. Dari ruh jismani, ruh nurani, ruh sultani, sampai pada ruhul. Wah bahaya ini, bahaya. Ini ilmu yang tasyabuh biqaumin. Ini yang ada nama kudus-kudus itu di agama Kristen. Berarti ini sedang mengkafirkan. Are you stupid or idiot? Bukan ruhul qudsi itu
ada pada bahasa Nasrani. Di dalam Al-Quran ada. Masjid Al-Quds saja ada, nggak disebut Masjid Kristen kayaknya. Masjidil Aqsa itu kan disebutnya apa? Al-Quds. Ada bahasa Quds itu, kesucian intinya. Kita harus melakukan perjalanan. Apa yang diolahnya? Jasad. Masukkan ke dalam kolbu, masukkan ke dalam puan. Ini dalam diri kita, ini tidak keluar kemana-mana. Dina awak kurang iya, ayah awak kan ayo. Coba angkat dengan dua anak ayah kata. Oh benar ayah aneh, ayah sawaran geus euleun ngeunaan gini. Karunya eta pangguapan kan. Ada badannya ada? Ayah tuh awak kurang iya. Jasad yang menggerakkannya ruh jismani, terus terasa. Yang menggerakkannya ruh nurani, terus memerintah mendorong, yang menggerakkannya ruh sultani, sampai pada titik cahaya yang menggerakkannya ruhul qudsi. Alam yang ditembusnya dari mulai yang terlihat ini malakut, lalu pejamkan mata dan rasakan masuk kepada mulki, kepada malakut. Malakut tundukkan lagi kepala dan rasakan tarikannya menjadi jabarut. Jabarut lalu berangkatlah kepada Allah dengan alam lahut. Maka ini jadi nazoman kata Pangarsawa, alam mulki malakut jabarut lahut jasad kolbu fuad siri olah tuntut rojismani nurani sultani kursi. Orang terus berjuang nembuskan diri. Nih, mari kita terus berjuang menembuskan diri. Orang yang sedang melakukan perjalanan di sini namanya perjalanan menuju Allah, namanya suluk. Perjalanan menuju Allah itu namanya suluk. Orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah namanya salik. Sikap apa yang harus diambil oleh seorang salik adalah al-isti'dadu ba'dal isti'dad. Harus siap, sigap menerima perintah dari Allah. Siap, sikap, sigap dalam bertindak. Bahasa Indonesianya disingkat jadi siap. Seluruh pasukan siap. Itu sikap sempurna untuk menerima perintah. Bahasa Malaysianya bersedia. Bahasa Inggrisnya ready. Bahasa Arabnya labbaik. Maka saat dipanggil, wahai orang-orang yang sedang mengolah diri menuju Allah, dalam bahasa lainnya adalah salik, harus dijawab dengan sepenuh hati, sikap sempurna, wajah menghadap ke depan, dada dibusungkan, suara lantang diucapkan, jawab labbaik. Gitu. Ayo salik, labbaik. Gitu. Ayo salik, labbaik. Maka saat lain pengumuman maut, pengumuman sahur. Saat orang pergi haji itu, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Siap ya Allah, siap. Gitu. Labbaik la syarika lak labbaik. Siap, tidak akan memusyrikanmu. Innal hamda, sesungguhnya nikmat Allah. Wan nikmata, puji, wan nikmata, nikmat. Laka wal mulk, segalanya untukmu dan segala kehebatan. La syarika lak. Melakukan perjalanan haji ini tidak untuk memusyrikan engkau ya Allah. Itu. Jadi labbaiknya siap. Jadi lain siap nalung saya kawas siap hansip. Siap lah, siap. Tenang ya, tenang siap.
Nggak perlu 2 kali 3 kali. Siap ini siap. Pada hansip mah ari gaya siga tentara gitu, ari gaji RT. Mantap siap. Jadi lamun aya jelema nyebut labai, itu sarua aja hansip. Sedangkan kita adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan ruh. Perjalanan ruh itu bukan main-main. Sebenarnya perjalanan. Bapak-bapak melakukan perjalanan ke Jakarta, ke Bandung, itu hanya perjalanan bohong saja, perjalanan mulki saja. Tapi perjalanan yang sebenarnya adalah perjalanan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu benar. Allah itu tidak main-main. Allah itu sebenarnya. Maka seluruh perjalanan menuju Allah itu yang sebenarnya. Perjalanan bisnis itu bohong. Awal susah, paling ribu. Itu benar aduh. Tapi perjalanan kepada Allah adalah perjalanan yang sebenarnya. Maka siap tekul jiwa raga itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Bangun bahasa Indonesia ya? Lain. Bangun aya jiwaan, bangun aya ragaan. Kita bangun sunat. Sigap. Makanya pengarsa Allah kalau baca talbiyah itu nggak boleh main. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Seperti tentara. Siap, udah diberita. Siap. Oh. Nu aneh, aya nu dilagukeun. Labbaik Allahumma labbaik syarika lak labbaik. Innal hamdalillah ampunannya wal mulka la syarika naik labbaik. Bayangkan kalau ada tentara yang nyebut siapa kayak begitu. Siapa? Abdi siap. Tegan doang. Kebayang nggak kalau ada tentara nyebut siapa yang mewek? Tapi itu belum terlalu gila. Yang lebih gila yang dilakukan labbaik Allahumma labbaik labbaik. Allahu akbar. Fi kumaha mun fi hartieuna. Nasiya bapak. Eta abdi siap. Mah tadi disebut tentara edan. Maka orang-orang yang sedang belajar hikam adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah yang disebut salik. Saat dipanggil ayo salik, labbaik siap, lain labbaik itu sikapnya sempurna. Ini tidak terlatih itu kayak begini. Maka nggak heran kalau dalam hikam itu lebih kepada beremosi, cuci otak, merubah seorang salik sampai kepada sang Khalik. Jadi we change from nothing to something, from zero to hero. Kita berubah, maka ada salam perubahannya. Ini siap berubah tidak? Ya. Jadi orang-orang yang belajar hikam itu adalah orang-orang yang ingin berubah, bukan menjadi satria baja hitam. Berubah langsung motor lagi jadi ecelian kocong-corang, bukan. Tapi kita berubah menjadi orang-orang insanul mulabbai. Insanul yaitu manusia-manusia yang siap menerima perintah Allah, merubah kita dari ulat bulu yang begitu menggatalkan menjadi kupu-kupu indah yang bisa terbang sampai kepada Allah Subhanahu. Makanya kalau ada orang bertanya, kenapa logo Suryala itu kupu-kupu? Karena seperti itulah proses kita. Jadi kita ini sedang membungkus diri selama 8 hari di Azaimiyah. Semoga keluar dari sini menjadi kupu-kupu yang indah yang terbang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada salam perubahan. Jadi kila. Ini mohon maaf Don Sewu, kami pakai bahasa Sunda. Lamun cek dina kitab Jurumiyah. Nah, kalau menurut kitab Jurumiyah, setelah bab kalam itu bab apa? Dalam Jurumiyah itu nggak ada bab mabni, nggak ada bab bina, yang ada bab i'rab. Betul apa betul? Lain dengan dalam Alfiyah. Di Alfiyah dikatakan al-i'rabu wal bina. Kalau dalam Jurumiyah tidak, hanya bab i'rab. Artinya i'rab itu berubah. Jadi orang ibtidai, orang yang baru melaksanakan perjalanan ruh menuju Allah itu tidak ada kata tidak berubah. Kita harus berubah. Ulangi. Kita harus berubah. Tidak ada yang bisa merubah kita kecuali kita sendiri. Wah, siapa bahasa Mu'tazilah wae, itu bahasa kita. Apa orang lain peduli untuk merubah kita? Tidak. Orang lain itu hanya menonton, saudara. Jangan ingin dirubah oleh waktu, karena hanya tua yang kita dapatkan. Betul? Jangan ingin dirubah oleh teman-teman, karena hanya guyonan yang kita dapatkan. Tapi berubahlah dari dalam diri kita. Lihat telur. Tahu telur? Nog aja. Apaan sih Wan? Malah tanya nog, tanya telur. Wan beli telur. Apa telur tanya? Kakak celok. Oh, nog. Tukang warung, mas beli nduk. No, telur bisa berubah atau tidak? Ayo, unai nu teu nyahoan nog acan buka ke celana tingali aya nog ada. Telur bisa berubah atau tidak? Perubahan telur itu ada dua. Ada perubahan dari dalam, ada perubahan dari luar. Kalau telur dirubah dari luar, dia hanya akan berubah pada satu bentuk. Pecahkan, taplokan, karena katel jadi telur ceplok. Iya, saya waktu di hotel kemarin, saya minta telur mata sapi mbak. Beli teh mbak, tahu sapi nggak? Ya tahu mbak, sapi matanya dua loh mbak. Ini kok satu? Saya kan nggak minta telur mata sapi picak. Sisirian itu tukang pegawai di restoran Sisirian. Aduh. Telur. Kalau dikocok, diawalkan jadi telur dadar, hanya satu. Tapi kalau telur dirubah dari dalam, dia bisa bertelur lagi. Itu apa tidak? Ini tengah ini. Lamun telur nggak pecah nanti jerok, dirubah di jerok bisa nogan deui. Jadi naon? Jadi hayang deui. Jadi kalau kita dirubah oleh orang lain, kita hanya jadi itu saja. Tapi kalau kita mau berubah dari dalam, kita ingin sebuah perubahan dalam diri kita. Nges bubudakeun nges, nges gontok-gontokan nges, sudah bersengketanya sudah bermusuhannya sudah asobianya sudah, itu semua. Karena itu perubahan yang tidak baik. Mari kita menjadi berubah yang baik. Gua menyampaikan ada satu salam, namanya salam perubahan. Lihat, kalau saya katakan salam perubahan, jawab pakai tangan kanan dulu. Bisa. Naon cenah? Bisa. Jeung leungeun atuh pan aing jeung leungeun. Kumaha? Bisa. Bisa. Enu kiri. Bisa. Bisa. Dua anak pasti bisa. Buka lagi ada orang ahlu sunnah wal jamaah, insya Allah. Salam perubahan. Bisa, pasti bisa, insya Allah. Dua kali salam perubahan. Bisa, pasti bisa, insya Allah. Bisa, pasti bisa, insya Allah.
3 kali salam perubahan. Bisa, pasti bisa, insya Allah. Bisa, pasti bisa, insya Allah. Bisa, pasti bisa, insya Allah. Mudah ngomong rero seumur umur. Karena ini sebenarnya sedang merubah genetik saudara-saudara. Ini sedang merubah, menggerakkan tubuh sambil bicara itu sedang merubah mainstream di sini. Saraf nu aya dina otak teh dirubah. Makanya kalau belajar silat gitu, ho, ento, hu, gitu. Kenapa sambil mengucap? Supaya masuk dalam sel saraf otak itu. Siap untuk berubah? Ayo saleh. Katakan selantang mungkin beakeun saudara, ayo saleh. Kita siap untuk berubah. Melalui apa? Melalui kajian hikam ini sebagai etape perjalanan perubahan kita. Baik. Yang bagi likulli syari. Masuk deui kana mabade. Yang bagi likulli syari. Ayat ke? Ekti atau halaman ekti. Ini mohon bagi yang belum punya materi karunya ini jangan main lagu kerjakan dulu. Mana itu? Ya materi namang. Kamu ke pastingan mangga ijazah surat Al-Fatihah ayat dina halaman sakit. Da eueuh hai. Yang bagi likulli syari'in. Yang bagi itu kalimah imbigha. Wal kalimatul imbigha'i dalam kaidah usul haqiqatun fil mandubi wa majazun fil wujub. Kalimat yang bagi itu hakikat pada perkara yang sunat, majaz pada perkara yang wajib. Kumaha ngartianna itu kan lieur. Sunat liwat wajib encan gitu. Lanceran? Ayo disebut sunat geus naon? Ayo disebut wajib, encadepi. Disebutlah kalimat imbigha. Makanya bahasanya sebaiknya, seyogyanya, seharusnya, sepatutnya likulli syari'in fi fannin, bagi seseorang yang ingin melakukan kajian pendalaman fi fannin pada satu fan ilmu. Dalam hal ini kita fan ilmu apa ini? Tasawuf. Ayat tasawwaruhu ini diambil dari kitab Tanwirul Qulub. Bagi yang bawa Tanwirul Qulub silakan dibuka halaman 400-an. Ayat tasawwaruhu harus meneliti dulu, harus mengkaji dulu qabla syuru'i fihi, sebelum masuk kepada fan ilmu tersebut. Jadi sebelum kita memasuki fan ilmu, marilah kita berkenalan dulu dengan ilmu tersebut. Supaya apa? Kok kenalan dulu? Liyakuna ala basiratin fihi, supaya masuk ke dalam hati kita. Lah kayak orang nikah. Ini yang belum diem. Apalagi yang jomblo, sudah jomblo bingung kan. Lah kalau muka-muka ini coba jomblo-jomblo ke bahagia aja. Aduh, ibu benar ini kursi kemo ya gila-gila dulu. Kok jadi coba-cobanya orang menikah kalau tidak kenal dulu minimal namanya atau wajahnya, dia tidak akan merasa mencintai. Karena dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke tai hati gitu. Kan harus ngelihat dulu. Makanya di dalam agama Islam juga saat orang akan menikahi atau mengkhitbah seorang perempuan, dia harus membuka dulu niqabnya untuk melihat wajahnya. Liyakun ala basiratin bihi, supaya ayah rindu, ayah cinta.
Coba lamun ujug-ujug Neng uih. Aya naon Pak? Uih we geulis. Pulang ke rumahnya, Neng, bapak teh geus kolot. Ya. Bapak teh geus kolot, geus loba nu karasa. Hayang bapak geuning mangku incu. Tah Neng dari pasantren teh supaya nurut ka kolot. Sok gerak ka kamar juk caroge Neng tos aya di lebat. Ya waalaikumsalam. Lamun ganteng. Ieu lamun si Neng ngimpi ni cak bangkong hejo. Ante kudu dongeng kana tanah gimana contoh. Ke penasarannya kieu baheula. Lamun rek naik ka gunung gede, kudu bebeja heula ka kuncena. Bisi naon? Bisi nincak bangkong hejo. Aya nincak bangkong hejo teh kumaha engke kawinna sok kanu goreng. Aya 7 jelema berangkat ka gunung gede teu bebeja heula. Keur teh nu genep teh nincak bangkong hejo. Ari balik teh nya atuh nu genep teh kawinna teh kanu garoreng. Ainu hiji mah da teu nincak bebeja heula ka kuncen. Jadi pamajikan teh kumaha? Geulis. Ditanya awewena teh, Neng, kok bisa daek ka si eta ngimpi nincak bangkong hejo? Saya harus mengerti ya. Jadi awewena teh nu sejen mah teu nincak nu eta mah nincak. Nah, lalaki kumaha? Goreng. Jadi kadinya teh kan ngeukeun naonnya gitu. Liyakuna ala basir. Ari geus kenalan. Biasa akang di dieu sok. Neng ka dieu. Nang ka dieu. Wah, aya pesantren geus sabaraha di dieu. Saya kan 7 tahun 8 tahun. Oh, umur geus karolot bener. Atos kan coba deketan si eta. Jadi saya itu suka begitu Pak. Dan incu saya itu sudah banyak sekarang. Jadi coba deketan wawuhan. Ngawangkong ka kolotna sugan istihorohan. Jadi istilah kami, biarlah cinta itu seperti air yang mengalir. Tapi susukan orang jian usaha ya. Gitu. Maka kita kenalan dulu lah dengan ilmu ini. Ala basiratin fi wala yasulut tasawwur. Dan tidak akan bisa kita mendapatkan perkenalan atau penelitian tersebut illa bima'rifatil mabadil asrati, kecuali dengan mengetahui 10 pengetahuan dasar al-madhkurati yang akannya dijelaskan, al-manzumati yang dinazamkan fi qauli ba'dihim pada sebagian nazam para ulama. Mari sama-sama inna mabadi kulif tinggal imam mabada al-haddu wal mautu masa wa fadlu wa nisbatu wal wadi'u wal ismul istibdadu hukmul syari'i masa ilu wal ba'du bil kafa wa man darab inna mabadi kulli fannin sanyanya sesungguhnya pengetahuan dasar setiap fan ilmu itu asratun jumlahnya ada 10 al-haddu satu definisinya
wal maudu'u dua judul besarnya, summa samratu terus hasilnya, wa fadluhu apa keutamaannya, wa nisbatun bagaimana hubungannya dengan ilmu yang lain, wal wadi'u siapa pencetusnya, wal ismu apa namanya. Ya urang mengaran heula wal istimdadu dari mana ngambilnya, hukum syar'i apa hukum mempelajarinya, masailu yang terakhir apa persoalannya, wal ba'du kalau kita mengetahui sebagian, bil ba'di dengan sebagian, iktafa bil ba'di maka cukup dengan sebagian. Tapi wa man darul jami'a siapa orang yang mengetahui seluruhnya, haza syarafa akan mendapatkan kemuliaan. Begitu saudara. Jadi yang pertama itu harus tahu dulu ta'rifnya apa. Jangan dulu namanya. Ta'rifnya apa, definisinya. Yang mau kita nikah itu definisinya apa? Oh, saya mau perempuan yang jago ngaji. Baru setelah itu cari namanya. Kita kan kebalik, selalu kita cari namanya dulu. Siapa namamu? Di mana rumahmu? Apa pekerjaanmu? Ujungnya katipu. Sekarang alat fahad. Apa itu had? Had itu artinya batas. Jadi dalam ilmu ta'rif, di dalam ilmu mantik ada ta'rif itu ada 5. Had, tam, had, nakis, rosam, tam, rosam, nakis, ta'rif, labdi. Ini had, tam. Had itu batasan, tam itu yang sempurna. Jadi batasannya supaya jami'an mani'an. Jami'un li afradil mu'arraf, mani'un an aghyaril mu'arraf. Apa sih yang disebut dengan tasawuf itu? Oh, tasawuf itu yang bajunya jelek-jelek, Pak. Itu tarik rosa, Mas Bro, tarik dengan tanda. Oh, tasawuf itu loh yang bawa tasbih segede-gede telur ayam. Itu juga pasti tarik rosa. Oh, tasawuf itu yang sudah tidak suka dunia. Ngarang itu. Hati-hati, kalau memang saudara belum belajar bab ta'rif di dalam ilmu mantik, jangan saudara membuat definisi seenaknya udah ibu. Oh, tasawuf mah eta lah jelema nu sok ngaranna coten yang dikir kebaraleng. Ini yang saya paling tidak suka kepada kelompok-kelompok yang suka menganggap dirinya paling benar. Dia membuat definisi tapi ilmu mantiknya saja dia tidak ketahui. Seperti Mas Bian mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya tanya, kulnya kul jami apa kul majmu? Ngahulang. Ai mana dia ngomong ke kullu bid'ah. Eta kul nak kul jami kul majmu. Emang ada dua gitu? Loba ya kul ini lagi. Sok. Aduh. Yang lebih repot lagi kemarin saya waktu bicara ceramah, saya ngobrol. Kalau kata orang bodoh ceramah, lalu ada yang mengatakan, "Maaf Ustaz, itu hadisnya sahih atau tidak?" Sahih. Ini dalam Google kok nggak sahih? Baik, bisa saja. Kamu tahu nggak sahih dan tidak sahih? Nggak tahu. Terus ngapain kamu nanya itu sahih atau tidak? Dia tepuntan awewe laki. Awewe. Oh nya. Mana nyaho teh awewe jeung laki na? Henteu keur naon atuh nyakeun. Hah. Mun sok-sok anak yang nanya sahih jeung teu sahih. Tarif sahih oge teh nyaho. Jadi jangan menghukumi bahwa tasawuf itu begitu, tasawuf itu begini, gitu. Gini. Oh, tasawuf mah geus teu kana jeung jelema. Mana ngawakong jeung saha? Jeung jurig, mau we jurig. Pakai takrif yang benar, yang jami'an.
mani'an muttaridan munakisan zahiran la ada 8 apa syaratnya ta'rif. Lihat dalam Sulamul Munawwarah. Ngaji mantek teu meunang aya dengan nakrifan kudu ditarifan. Jadi lihat orang. Jadi kieu beneran cuma teman. Telur halal. Gula halal. Gula halal. Margarin halal. Tepung halal. Martabak bilang. Kumaha tuh? Gitu lah pokoknya. Aduh, angel-angel. Apa yang disebut dengan ilmu tasawuf? Dimulai ingat. Jadi sahabat-sahabat yang ngaji di Hikam ini jangan pernah menjustifikasi tasawuf hanya dengan sifat atau rupa. Tapi cobalah pakai takrif yang benar. Menurut takrif tam dalam ilmu tasawuf huwa. Yang disebut dengan tasawuf, ingat, kalau dipisah antara perkara dengan perkara lain dengan domir munfasil marfu itu menandakan makna taksis. Yang disebut tasawuf adalah ilmun. Tasawuf itu ilmu. Tasawuf itu bukan gaya. Bukan Maya mau kamu gaya peci nguncluk-nguncluk, lebar-lebar, ngebibi-kebibi, ke bawah nggak apa-apa. Itu kan cuma gaya. Tasawuf itu lo kalau nggak berilmu nggak bertasawuf. Paham? Ada orang yang mengatakan nggak usah pakai ilmu, amalkan saja. Loh. Tasawuf itu ilmu. Ada juga orang yang mengatakan bahwa itu bukan untuk kita, itu untuk orang lain. Kata kita, lo kata orang lain juga begitu. Sedangkan tak isok ngalilir teh jam sakieu atau diberi nu kieu lieur. Lain keur urang eta mah keur batur ceuk urang teh. Ceuk batur oge kitu lain keur urang. Keur naon? Sedangkan ai urang teh mikir-mikir ya. Awas ya, ilmu lemes ya. Urang teh ceuk batur saha? Batur. Da batur ge ceuk urang mah batur. Urang teh ceuk urang mah piraku ceuk urang batur. Mulai lieur ieu. Urang teh ceuk urang mah da batur ge ceuk manehna mah jadi batur teh saha teh? Urang teh saha teh? Jadi lamun lain keur urang tapi keur batur lieur teh keur maneh. Pakai logika. Logika ya mah dan rasa logika. Itu ilmu. Saya. Yang disebut manusia adalah hayawanun natikun. Yang disebut dengan natik apa? Siapa yang tahu? Takrifnya natik apa? Qabulul ilmi. Seorang yang disebut manusia, takrifnya, definisinya hayawanun natik. Lah yang disebut dengan natik adalah qabulul ilmi. Berarti yang disebut manusia adalah hewan yang bisa menerima ilmu. Sedangkan tasawuf itu ilmu, bisa tidak dipelajari oleh manusia? Kalau tidak boleh belajar tasawuf, berarti kita tidak boleh belajar ilmu. Berarti Anda bukan. Ayo, siapa yang disebut gitu? Ayo, pakai mantek, ngawakmu pakai mantek. Lain pakai perep, bisa pakai perep. Pakai mantek. Lamun jelema teu meunang diajar tasawuf, ya karek diajar teu meunang, pas awewe wae karek hayang anu geus teu meunang. Gitu kadinya nya. Lalu geus tuluy teh. Lamun ayeuna diajar tasawuf ge teu meunang.
Sedangkan tasawuf teh ilmu. Ari jelema teh narima lamun jelema teu meunang diajar tasawuf berarti jelema teh teu meunang narima. Berarti lamun teu narima ilmu lain. Berarti ieu tasawuf teh keur jelema lain. Jelema. Justru tasawuf itu memanusiakan manusia. Aneh. Kalau ada orang nggak boleh belajar tasawuf itu aneh. Tinggal pertanyaannya, bapak ada dengan kambing apa kuda? Kok nggak boleh belajar? Aneh cik Abi. Ayo, maka tasawuf punya ilmu bener ya, ngan lain keur urang, ai mana jelema lain. Hu jelema nu itu dan nu itu teh nu ieu teh ya. Yang tidak boleh itu tasawuf buta, yaitu tasawuf tanpa tasawuf bukan di sini. Kalau tanpa ilmu tasawuf bukan. Karena tasawuf itu ilmu. Jadi kalau tidak pakai ilmu bukan. Mohon maaf, kalau 1000 kali saya diajak berdebat dengan orang yang tidak memakai ilmu, ngapain juga berdebat? Saru aja para saya aja yang hayal. Isuknya kokoknya tidak mau. Ngapain harus berdebat dengan orang yang tidak pakai ilmu? Bahkan ada yang mengatakan, tuh kudu pakai ilmu, tuh kudu lain kurang, lain tuh kudu pakai ilmu. Loh justru yang tidak boleh itu tasawuf yang tidak memakai. Lalu dari sudut mana kita akan memahaminya kalau tanpa ilmu? Ilmu. Yu'rafu bihi, ilmu untuk apa sih? Ayo ilmu naon ilmu takrifna? Duh, aing kunaonnya Iya geus taruh deh, nah, orang semua lain geus mah dulu sebenarnya. Mata taikeun lumayan gitu. Yang disebut dengan ilmu apa yuk? Alatun qanuniyatun. Apa sih alat qanuniyah itu? Garadu HP itu? Hah? Aya WA-an. Eta WA teh di mana? Menang menta. Menang naon? Ngadownload tina naon? Play Store kudu diinstal teh. Nah, berarti WA teh alatun qanuniyatun, satu program. Itu ilmu itu adalah sebuah program. Ada apa di dalamnya? Yu'rafu bihi ahwalun nafsi, untuk mengetahui situasi hati. Saurpun guru meureun situasi. Nah, bedana siti jeung soto cenah. Nah, ari siti mah bisa nyen soto mah teu bisa nyen siti. Naon di bedana siti ai soto mah mihna bodas, siti mah mihna hireung. Jing di siti tong langsung ditelak-telak ke hana. Itu ilmu yu'rafu bihi, yang diketahui di dalamnya terdapat pengetahuan ahwalun nafsi, keayaan hati. Kadang-kadang hati kita itu ada hatinya enggak? Masih punya hati? Pernah sakit hati? Alhamdulillah. Jadi kalau kita pernah sakit hati, kita harus bersyukur, bermakna bahwa kita diingatkan oleh Allah kalau kita masih punya hati. Karena apa? Karena sampai hari ini ayam pengen sakit hati, tapi tidak bisa sakit hati karena dia tidak punya hati. Maka katakanlah kepada pasangan, sengaja kulukai hatimu supaya kau tahu bahwa kau punya hati. Cik awalnya guys, sengaja kuputuskan kamu supaya kamu bisa merasakan hatimu merasa hancur. Seopa putus-putus kayak gitu. Baik, ahwalun nafsi. Kita ini punya hati, betul? Sejak awal lahir kita tuh punya hati.
Sehingga kita bisa mengetahui bahasa hati kita itu bukan karena kita tahu bahasa hati, tetapi karena seringnya kita bertemu hati ini sehingga kita agak memahami bahasa hati. Ingat Bapak, hati itu hanya berbahasa Tuhan. Adapun hati kita bicara itu kita terjemahkan. Banding kumineng ya hati teh kos kitu teh orang nya oh hati orang teh kieu. Tapi sering juga kita tidak tahu bagaimana keadaan hati. Teuingnya irah, teuingnya di mana asupna rasa kana jero dada pikir manteng ukur kadinya teirahan teu di mana eta teuing teh bari geulieu ieu hati aing teh kunaon entah mengapa aku tak berdaya pan lamun bahasa Sundana mah teuing kudul sumbang bawa ke Jakarta jadi Iwan Fals gitu. Tapi mungkin ka Jawa mah jadi di Kembon. Baik. Kita kadang tidak memahami. Pernah galau pernah? Pernah hati maro jengjang pernah? Pernah hati tebugu rasa pernah? Kudu kumaha atuh ya hati ya Allah hayang naon. Dibawa ibadah kalah sare. Dibawa ulin kalah amek-amekan. Kumaha sih urang ahwalun nafs. Kita ketahui dulu keadaan hati kita. Mahmuduha baik sifat-sifat baiknya hati kita, wa mazmumuha dan sifat jeleknya. Kudunya hohola. Harus tahu dulu mana yang baiknya, mana yang jeleknya. Tong langsung bersihkan sifat jelek kita keheula. Kamu tahu dulu mana yang baik, mana yang buruk. Karena kadang-kadang ada yang buruk yang kita anggap baik. Musuh mana aya keneh supaya syukur atulah gitu. Itu teh syukur cenah. Ai syukuran musuh pae teh halus atawa goreng. Halus we. Alhamdulillah Kang ayeuna mah anu ijieun ka abdi teh mararawat. Ngemplong ayeuna mah Kang dakwah teh. Itu jelema lieur cek urang. Oh, lieur kumaha kan? Ayo maning dirinya. Kalian begitu kan? Lamun ayeuna jelema nu ngahalangan urang nu ngajelek urang mararawat, ngemplong teh kan. Si urang harus bareng. Bingung. Dan berarti memang orang teh can ngaji tasawuf. Belum tahu mahmuduha wa mazmumuha. Merasa paling khidmah kepada guru sehingga yang tidak sesuai dengan arahan guru itu salah. Keheula mah. Mahmuduha wa mazmumuha. Nah, contoh simpelnya gini. Saya pernah ditelepon teman-teman dari Jakarta. Haji, ini nih anak-anak MI nih di tempat kami mau liburan. Tapi kalau liburan kemana-mana kan nggak jelas ilmunya. Ada nggak, bisa nggak kita bikin acara naon ngaranna di luar teh? Outboundnya bisa nggak? Naon atuh? Ada sawah nggak di sana? Ada. Sawah ya udah itu aja lah, outboundnya menanam padi atau membersihkan padi. Ya sudah, ini kebetulan padinya baru ditanam 2 bulan yang lalu. Ini harus diramet. Oh, apa itu ramet Haji? Naon bahasa Indonesia dan ramet itu kasih aja. Dinaon ramet? Kita diramet. Naon? Dibersihkan deh panjang. Belok dibersihkan tanahnya atau jadi tanaman. Disiangi, bahasa Indonesia. Disiangi itu rumput-rumputnya dibersihkan. Saya lupa memberitahu mana padi dan mana rumput. Kabar dak MI nanti. Jadi anak-anak yang datang itu saya lupa. Anak-anak ini padi.
Selain dari ini rumput, yang harus kalian buang adalah rumputnya. Pokoknya pas datang, alhamdulillah gimana nih, ini udah siang ngaji, udah gini aja langsung aja ke sawahin, ya udah masuk sawah. Gelo, paling lagi. Eksa kotak. Ini satu kotakan padi. Ini lucu bunganya, buku genyer. Iya ini bagus putih, buku eta teh naon teh antanan. Jadi ini pohon ilalang, buku pare. Jadi sebelum kita membersihkan itu ketahui dulu mana sifat baik, mana sifat buruk. Setelah itu wa kaifiyatu tathhiriha, lalu tata cara membersihkannya minal mazmumi minha, dari sifat buruk yang ada dalam hati. Setelah kita tahu mana yang bagusnya, mana yang jeleknya, bersihkan yang jelek dari yang bagus, pisahkan. Baik, jadi komando sampai situ. Jadi yang disebut ilmu tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui keadaan apa? Hati kita, sifatnya itu, hatinya itu baik atau buruk. Kalau yang dibuang setelah kita tahu mana sifat baik, mana sifat buruk, maka kita buang sifat apanya? Buruknya. Mana sifat jelek, penyakit hati? Kibrun. Mana itu karena mau wudu gini kan ibu? Entar karena mau wudu saya masih kena itu. Kibrun wahirsun syahwatun tumal hasad ghadabun bukhlun sumahidun qadwaron. Ini kata pengarsa Uwa, ini diambil dari kitab apa ya, lupa lagi, Al-Anwarul Qudsiyah kalau tidak salah. Dari kitab Tanwirul Qulub. Uwa ngambil dari kitab Tanwirul Qulubnya, Anwarul Qudsiyah, Tanwirul Qulub lah, mengatakan bahwa biang penyakit hati itu ada 7. Ada berapa? Nih lihat nih, ada nggak dalam hati kita soalnya? Kibrun, sombong. Kalau kata orang Belanda sombong. Ayah sombong di hati orang. Waduh, rumah satu gitu beli ceblek. Kasih tak karena sombong, tinggal ditakak buat ngangkang gitu. Katanya sombong. Ditanya, "Man, kunaon bisul nak kelek?" Sombong aja. Jadi tidak semua orang yang menaikkan pundaknya itu nongok. Mana bang? Ngaler. Panggil lagi tinggi telumpang empat tengah. Lagi tinggi lain tolong salah pantal lain satu unggul. Sombong bukan. Jadi sombong itu bukan rupa. Sombong itu sifat dari dalam hati. Mungkin dia bahasanya lemes, lembut, santun, tapi dalam hatinya ada, bisa saja sombong seperti itu. Mungkin dia bahasanya sompral, sangat, tarik, tapi bersih ya, tidak sombong. Jadi sombong itu penyakit hati. Jadi tergantung hatimu, bukan tergantung rupamu. Apa sih sombong? Takabur kayaknya terakhir bolong takabur gimana untuk pakai takibrun kene kan. Kalau Sawa membeli tarik cuma begini kata wah ini sombong teh teu bisa ningali leuwihna batu, teu bisa ningali kaleuwih, tidak bisa melihat kelebihan orang lain. Contohnya begini katanya, ini juga saya malah katanya.
Jadi mohon maaf kalau saya selalu mengatakan kata uang, karena ini majelis uang. Saya nggak mungkin kata George Bush, kata kalau majelis atau gitu. Ceritanya anak santri kurang kerjaan, lagi libur nongkrong di pinggir jalan. Baheula lamun ke pasaran hepareun listrik ini. Sok nambu di jalan dihitung motor. Paloba-loba nuka itu jeung nuka dieu sia itu aja dieu. Nupang lobana eta nu meunang. Nu elek kudu nerakkeun dahar. Sok pesta apa nabi balik kobong teh. Wih, siapa terkenal pesta. Pesta. Sok ka warung sukro. Meuli sabungkus bagikeun hiji ewa. Pesta banget. Itu kerjaan saya dulu. Dan nu ngalet nyeun ka warung teh 4 leuwih ti aku surangan. Mari we sukro 20 sikil mikir. Lalu nongkrong. Pas lagi nongkrong liwat motor. Motor nonton. Iya gagah manyel. Nengah gitu. Cek lu sombong naon. Gagah, tapi lamun geus panas mah eueuh tanaga. Ti dieu tepi ka Cianjur masuk liwat eta ka Citarum pula dioper kana dua teh lain pak ngalayu tanaga ribu. Oh goreng atuh goreng. Ninja R-3 opat. Ninja rokna aya opat. Gagah. Gagah. Beberak. Salah dewa. Toh ieu tiger. Nya napas parong. Jalan ieu tak Vespa tanaga gede, napas panjang. Ulah salah, ieu tukang motoran. Abdi keur lumpat make di GR2 baheula. Nongeng. Diliwatan ku aki-aki make Vespa. Urang pakotong. Tok balik helmnya ngeyeng. Rokok ngamplek goblok. Aing bukan unggeun teh kaliwatan nih. Kok. Diakeun teh nomor teh kabrik. Ditanyakeun ke Pak, lari berapa tadi? Enggak lari Pak, cuma 140. Enggak. Cek lu sombong nantinya. Kiki pinglemet. Salah deui wae. Aing mah boga naon atuh? Sepeda, empes. Itulah orang sombong. Nah, ajengan gagal mah ieu ilmu na luhur. Nyaho aing ge buduk bol. Yen salah ge batu teh eta jelema naon? Sok aya hate urang kos kitu sok aya. Sing piceun wa kaifiyatut tathhiri minha. Buang sifat itu. Gitu. Hirsun kada demes. Allahu Akbar kana harta, kana banda, bahkan kana surga tika bereakan kada. Poho itu poho ieu mun geus getol puasa batur lebaran puasa. Bari kunaon? Getol. Geus kadul Ramadan gitu puasa. Itu namanya hirsun. Syahwat tuh tak ada ya syahwat. Syahwat tuh nyogong. Lemah syahwat lain.
syahwat itu malas. Syahwat itu malas. Ayah sifat malas orang penyakit murah di Indonesia maka Allah menamakan penyakit umat Islam di Indonesia itu bomas. Bodoh, malas, sombong, kerma bodoh. Aduh, kalau nggak boleh gici seperti, gimana udah bilang? Bangsa saya. Tinggal ini tukang ojek ya. Lain yang tukang ojek yang lain, orang tukang ojek beberapa. Eta mati tanah, malah cara penumpang. Eta wegahna kendul kita berjamaah ini ongkos susah hidup deh. Boga we panumpang kieu kudu disamsu langsung gelo. Nah, begitu. Ini dan sifat lainnya ini kalau diselesaikan bisa habis ini waktu. Sifat-sifat ini contohnya kita buat. Wa kaifiyatut tathhir minal mazmumi minha. Dan kita harus berupaya. Ini nih, kaifiyah itu tata cara. Kita harus mencari upaya untuk membersihkan sifat jelek ini. Ini lagi kita harus berupaya membersihkan sifat jelek ini. Dengan apa membersihkannya? Dengan zikir. Inna likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu itu ada alat untuk membersihkannya dan alat untuk membersihkan qalbu. Rasul mengatakan zikrullah. Zikir yang mana? Allah mengatakan Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Oh, la ilaha illallah yang biasa saya dengar laisa min kulli kalimatin. Bukan dari setiap kalimat yang kita dengar, tetapi harus diambilnya la ilaha illallah ini min qalbin naqiyyin si Muhammad Masya Allah. Dalam Sirrul Asrar dikatakan la ilaha illallahnya bukan la ilaha illallah sadenge-dengena, bukan, sehingga lagunya bisa robah-robah. La ilaha illallah, la ilaha, bukan la ilaha illallah, la ilaha bari mangku mudah, bukan la ilaha illallah, la ilaha, bukan, nggak perlu itu mah gampang itu mah, tapi harus diambil kalimatnya, harus diijazahkan min qalbin, dari seseorang yang memiliki hati taqiyyin yang bertakwa, naqiyin yang bersih, hikmah siwa Allah, dari selain Allah. Jadi yang mengijazahkannya itu, sahibul ijazahnya itu harus orang yang sudah bertakwa. Siapa? Mursyid Kamil Mukamil. Kan sudah tidak ada, kan ada wakilnya. Ayo wakil talqin kumaha eta kan mewakili mursyid dalam bidang talqin, bukan kemursidan, bukan. Itu. Baik, kaifiyatut tathhir minal mazmumi minha. Nah, membersihkan itu istilah tasawufnya adalah takhalli. Naon cenah? Naon cenah? Takhalli khulwun itu khalwat itu mengkosongkan dari sifat-sifat jelek. Jadi kosong itu bukan tidak ada. Di dalam ilmu tasawuf kosong itu bukan, yang tidak ada itu sifat jelek. Kalau sifat bagusnya ada, gitu. Lain ieu masih ieu mah sifat goreng sifat halus ge lain. Baniku bersih hatena si eta mah kagorengan tara migawe, kahalusan ge tara. Atau jadi goreng. Udah kosong bersih hatena, aduh kacau. Jadi yang disebut dengan bersih hati itu dari sifat jelek. Kalau sifat bagusnya ada nggak? Ada. Karena kolbu kita itu Pak seperti bejana letter U kalau di dalam ilmu fisika. Yang pernah belajar di SMA dulu, pernah belajar fisika, dia tahu ada satu gelas berbentuk letter U.
Nyaho teu. Kalau diisi dua-duanya itu akan matang. Kalau ditekan salah satunya yang lain naik. Lain kia ditekan ieu itu bukan. Ditekan satunya saat sifat jeleknya, maka sifat baiknya akan naik. Jadi yang disebut dengan khalbun atau takhalli bukan tidak ada sifat sama sekali, yang dibuang adalah sifat jelek, yang ada adalah sifat baiknya. Cukup sampai di situ tidak. Wa tahliyatuha dan memperindah qalbunya bil ittisofi dengan sifat-sifat bimahmudiha dan sebaik. Setelah sifat buruk itu kita buang, mun cara ngaramet mah dipiceun naonna? Jokot, kokoto, eta teh dipiceun atau dilelepkeun? Dipiceun lung gitu kan itu. Siapa pernah ngaramet beureun? Da moal bisa ngaramet atuh mah lapang beton mah. Di ka mana ke? Dilelepkeun, tidak dibuang saudara, tetapi diolah, dilelepkeun deui supaya jadi humus. Sifat buruk kita itu tidak semerta-merta dibuang, tapi di dalam, maka sewaktu-waktu akan tumbuh lagi. Maka bagaimana caranya sih mineng ngarametna? Coba anu boga sawah, wah, mati kieu. Lamun ngaramet cukup sakali teu? Tuh. Nah, wa kaifiyatu tahliyah setelah diramet tuluy di kumaha. Hei lu pernah melapare coba si hudang euy. Geus diramet di kumaha? Direram. Cing bener atuh ngawangkong napan kita bahasa Indonesia ini teh. Ya, kalau diberak ngising ngaranna. Bener teh? Kalau dalam bahasa Indonesia diberakin, tuh diisingan ku tukang ngamen. Dinaon? Dipupuk. Nah, dipelihara, dipupuk, disemprot, itu namanya tahalli. Apa namanya? Tahalli. Setelah itu wa kaifiyatus suluki, lalu tata cara melakukan perjalanan, wasairi ilallahi dan perjalanan menuju Allah, wal firari dan cepat kembali ilaihi kepada Allah, itu namanya tajalli. Jadi inti dari ajaran tasawuf adalah takhalli, tahalli, tajalli. Saya mau tanya, Pak, kalau membunuh itu dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Tadi siang membunuh tidak? Alhamdulillah. Memperkosa tidak? Alhamdulillah. Berarti kita tadi siang mencoba menghilangkan dosa-dosa, betul? Menahan diri dari dosa, betul? Berarti kita sebenarnya sudah belajar takhalli. Jadi wirek nanya ya, ayo Saleh, sudahkah kita belajar takhalli? Sudah. Awas saya nyebut kencan gitu-gitu aja. Sudahkah kita belajar takhalli? Sudah sampaikah kita pada puncak takhalli? Belum. Ayo belajar mah geus eta ningali buyur sadar Allahu akbar. Lihat dicekel Allah tahan takhalli gitu. Tadi mah bahasa deh. Entah. Obong kene dari perjalanan sih dari mana? Naik mobil. Asik lo asik. Tapi dari perjalanan pun menang buka kehe. Rasul perjalanan buka teh naik kontabel. Balik panas. Boleh mau coba mobil, boleh pakai AC, balik eureun-eureunna di tempat geunaheun. Kita coba meuni wudud. Jadi tidak maksudnya buka teh lain kieu bukan begini. Ngacapruk lain motor ban seeutik. Lain terus bari nyana ti jalan deui wudud ngopi. Eta mah ngajakeun. Geus teu kuat nyawa rek leungit buka
Bari teu barang imam deui, eta nu disebutkeun meunang teh. Oh, ieu mah bari barang dahar ada urang di perjalanan. Bari ngopi, bari udud. Bari eureun eta teh ngopi jeung urang di terminal. Buat edan cenah eta mah. Baik. Tadi puasa. Biar taraweh. Itu amalan baik, amalan jelek? Sudahkah kita mengamalkan amalan baik? Mengamalkan, menghiasi diri dengan amalan baik namanya apa? Tahali. Atos tahali teh atos. Nepi can kana puncakna. Oh, tebih kene. Jadinya pijil urang teh beres puasa teh nyebut alhamdulillah, ningali keindahan subhanallah, ningali nyebutna subhanallah, ningali jelema nu kacelakaan innalillah. Ayeuna sok ngomong gitu aya. Itu namanya tajalli. Jadi apapun yang terjadi, yang kita sampaikan hanya ismu Allahnya. Di sini tajalli dibahasakan wa kaifiyatus suluki. Jadi saudara, kalau tasawuf hanya menjelaskan saja, itu bukan tasawuf. Karena tasawuf menurut tarifnya melakukan perjalanan ruh kepada Allah. Sehingga mohon maaf, waktu di sini dulu, waktu manakib masih di masjid, dulu ada seorang syekh, nyebut tulisan kudu syekh yang menjelaskan tentang ilmu tasawuf karena beliau adalah seorang doktor dari Al-Azhar. Panjang sekali sampai tek-tek bengek tasawuf sampai. Lalu karena beliau polanya adalah pola kampus, wah menyebut teh polaroid, ayo urang mah polareon. Entak mun batur mangabangun lagi make beko, urang bae kokon. Kata Uwan. Saya bertanya. Apa nih Syekh? Ya. Saya bertanya, ya. Lalu sehebat ini penjelasan Syekh tentang tasawuf, pertanyaan saya, kapan Syekh melaksanakan suluknya? Dijawab kemarin, oh nggak perlu kita suluk, cukup kita mengetahui di muka, kurang Tanwirul Qulub langsung. Maaf Syekh, di dalam Tanwirul Qulub membadinya, di dalam Al-Anwarul Qudsiyah di membadinya, di dalam jajarkan kita berhukuman yang dibaca tadi teh. Di sini yang disebut tasawuf adalah ada wa kaifiyatus suluki. Ada tata cara suluk. Lalu Syekh tadi mengatakan tidak perlu suluk. Jadi kumaha apa ini? Jadi bagaimana? Adanya. Ya saya belum. Ya kalau belum jangan menyebut ahli tasawuf lah. Katakan tahu lah tasawuf gitu. Lalu saya kembali tanya di Malaysia, lagi dia, saya ditanya, mohon maaf Tuan Guru, kami nak bertanya ini. Kalau macam ni Tuan Guru sampaikan, bilakah Tuan Guru ni melaksanakan suluk? Baik, ambo ni nak bertanya saudara. Kalau suluk pemahaman Tuan ini macam mana? Kita duduk mengingat Allah, kalbu kita mengingat Allah dalam arti melakukan perjalanan kepada Allah. Kami jawab, baik. Kami diajarkan oleh guru kami, dimanapun kami berada, kapanpun, bila-bila pun kami ada masa, kalbu kami harus selamanya ingat kepada Allah. Bermakna bahwa tarikat yang kita pegang suluk nanti tuwing terus. Jadi kita masuk nanti terus tidak berhenti. Makanya ada dalam apa itu namanya beritahu seluruh dalam Sirrul Asrar dikatakan ini adalah ausalul wasail ila
Jadi saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabat, karena kita ini harus sahur, sahabat-sahabatku sekalian yang saya hormati, belajar tasawuf itu tetap wajib dibarengi dengan tarekat. Saya ulangi, ini kaidah. Belajar tasawuf atau hikam ini harus dibarengi dengan tarekat, karena ada kaifiyatis suluki, tata cara bagaimana kita menyampaikan kepada Allah. Kalau sekarang tata caranya tidak disampaikan, maka tasawuf kita hanya nonton tasawuf. Tuh lihat perjalanannya begini, tuh lihat perjalanannya begini. Ayo orang aja dong dia. Seperti calo, tahu calo kan? Bandung. Pak kajanyo, ayo. Payung lewatan Cipayung, ayo. Ya kata ngomong, langsung pada yang nanti biru baca. Itu namanya kelas lawan. Hari ini banyak orang yang menyampaikan tasawuf kelas calo. Bahkan ada alumni hikam, di satu tempat. Saya tidak meminjam telinga orang lain, saya sendiri yang mendengar. Nah, jenengannya dulur-dulur ti ajengan jejer urang cana hikam nama ngantor kata bola hikam nama hunkul coba sok sedangkan di dia aya naon kaifiyatus. Maka saudara-saudara sekalian, insyaallah mudah-mudahan tidak ada halangan, besok sore atau malam kita akan diijazahkan thariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah oleh salah seorang wakil taklim. Bagi yang belum ijazah, yang sudah ijazah sebagai tajdidul ijazah, memperbaharui lagi supaya apa? Supaya jelas perjalanan anak. Jadi saya tidak diharapkan saudara-saudara ini nonton saya, bukan. Saya tidak harapkan saudara-saudara ini memuji-puji saya, tidak. Tidak dipujinya saya sudah besar kok. Dihina mau ngabagangan, dipuji mau lebih ngegenutan kiki kering. Maka yang saya harapkan adalah mari dengan belajar hikam ini kita sama-sama melaksanakan perjalanan ruh menuju Allah. Ya, dulur-duluran rugi ti payung acara uing. Lamun uing atun nepi kurang barangnya. Saya tidak akan melangkahkan kaki menuju sana kalau belum melihat saudara-saudara masuk ke dalam sana. Dan kalau saudara-saudara sudah masuk ke dalam sana, tolong ajarlah saya yang kotor ini untuk kita bisa sama-sama di sana. Amin. Untuk besok pagi ini mulai jadwal jam 8. Jadi hanya kasih benar panon dengan sepeda ada itu sholat subuh nih. Jadi katanya kan tidak boleh tidur setelah subuh, ya memang tidak boleh. Tapi kalau lagi pasaran begini ditekan dulu lah. Nah kita istirahat dulu, nanti jam 8 insya Allah Kang Asep. Tapi langsung masuk di juz 2. Kang Asep, nanti jam 10 itu Kang Ayib, ba'da zuhur itu Kang Padli, ba'da asar itu Kang Rifki. Jadi nanti adik-adik kami akan ikut membantu di juz 2. Saya di juz 1. Tadinya saya sudah minta ke adik-adik supaya tukar juz. Karena tahun kemarin saya juz 1. Masa sekarang lebih juz 1 lagi? Tapi mereka menyampaikan mungkin tahun depan kita mari semua, mungkin tahun depannya ya. Nah, karena apa? Karena saya sekarang itu agak sedang mencintai munajatnya Ibnu atau Imam. Jadi dalam belajar sholat malam saya yang kotor, yang hina ini, saya selalu memakai munajat beliau ini karena memang tidak sekali mengerti kan, yaitu ngerti malah kita juga mengerti. Karena kita kepinginnya. Nah, baik, nanti insya Allah mudah-mudahan. Jadi karena waktunya panjang sekali, biasanya hikam itu 5 hari, tapi kita ini 8 hari.
Tapi kita manfaatkan waktu. Mudah-mudahan kedepannya kalau sudah agak landai, ada yang disebut agak landai itu sudah melewati hikmah 30. Jadi kalau sudah menikmati hikmah yang 30 itu sudah agak landai karena pembahasannya akan ada irtibat antara hikmah. Mudah-mudahan nanti ada sesi tanya jawab, atau kalau tidak keberatan panitia di depan sini nanti disimpan kotak, lain kotak amal sih. Kotak di sini itu mohon yang akan bertanya, yang ingin bertanya tidak perlu menuliskan nama. Ujang dibawakan Curingin, nggak usah. Tanyakan tulisannya yang jelas. Sabab disangka orang itu bisa baca, padahal tulisan saya geli. Teman tulis pakai Arab, tulisan Bareko, itu dibaca, liur. Yang hebat itu tulisan Alongat, padahal guru terlalu kabeh. Nah, nanti dimasukkan di sini. Mudah-mudahan nanti setiap ada waktu kosong kita ambil, kita bahas bersama. Ya salim. Selamat sahur. Digaya misalnya, kita mau dipilihkan. Dan mohon tidak membawa alat makan ke kamar. Kalau bisa sih tidak boleh makan di kamar, karena akan mengakibatkan wudu. Jadi al-wudu buang minyak di tempat kolong, gitu. Jadi wudu itu akan timbul dari di tempat tidur. Kalau menang ngarokok, temenang berang, tertimbun berang. Ya, jadi silakan sahur ala kadarnya. Ini yang dapat kami siapkan, tidak bisa menyiapkannya lebih karena memang terus terang Bapak-bapak sekalian, kajian kita tidak pernah membuat proposal. Jadi kami itu membuat kajian begini hanya bentuk sedekah. Pengersa uang yang kami wakili bersedekah ilmu, pengersa umi sedekah harta. Setiap income itu zaman dulu tidak pernah kurang dari 100 sampai 120 juta kalau menghabiskan dana. Tetapi ya ala kadar sekedar masa keglobaan itu ngeunah teuing ngeunah kobok ya. Terlalu banyak jenis masakan kalah barieun seutik teuing bareakeun gitu. Nah, jadi memang harus dengar. Atur nuhun, wallahu a'lam bishawab. Allah